Nyi Ageng Serang Raden Ayu Kustiyah Pulaning Syekh Retno Edi, nama panjang gelarnya. Beliau ini banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya lahir, besar, dan tempat kediaman Nyi Ageng Serang dan ayahandanya, keluarga besarnya itu ada di wilayah Miri. Jadi dulu sebelum tahun 89 kurang lebih, belum digenangi Waduk Kedung Ombo, lokasi tempat kelahiran dan tempat tinggal beliau dan keluarga besarnya itu ada di Daleman Kecamatan Miri waktu itu, konteks tahun 85. Nah, dan Nyi Ageng Serang ini jejak perjuangan di Sukowati juga sangat banyak. Jadi waktu mengobarkan perang sebelum menjadi panglimanya Pangeran Diponegoro, beliau itu sudah berjuang. Dan beliau punya pasukan putri yang itu terutama dipasok dari Desa Korangan dan Lorok, Kecamatan Miri waktu itu. Nah, dan wilayah Serang, Kadipaten Serang itu bentangannya kurang lebih di utara Kali Serang dan di selatan Kali Serang. Dan yang di selatan Kali Serang ini sebagian wilayahnya masuk di Kecamatan Miri Sragen sebelum Waduk Kedung Ombo menggenang, dan itu di Daleman Kecamatan Miri. Nah, dan beliau ini mewariskan beberapa karakteristik khas pejuang. Jadi setelah Gladen, tempat Gladennya prajurit putri Nyi Ageng Serang itu ada di Pendem, Kecamatan Miri, dan wanita-wanitanya memang dibentuk sangat tangguh. Jadi karakteristiknya lugas, tengginas begitu, karena diolah secara keprajuritan. Kemudian tidak ragu-ragu ketika menyatakan itu benar atau salah. Itu karakteristik putri-putri Serang, dan terutama waktu dilatih di Pendem, Kecamatan Miri. Nah, kemudian pernah juga Nyi Ageng Serang itu dimintain tolong untuk mengatasi kejahatan, pelaku kejahatan di Tangen. Jadi ada kisah itu, ada warga Tangen, pemimpin tokoh masyarakat Tangen melapor ke Nyi Ageng Serang bahwa di sana banyak gangguan. Kemudian beliau mengirimkan pasukannya untuk memberantas penjahat-penjahat, rampok-rampok di Tangen. Itu jejak-jejaknya. Nah, kemudian setelah itu ketika usia kurang lebih 73 tahun, beliau membantu Pangeran Diponegoro. Jadi waktu itu berkobar perang Jawa Pangeran Diponegoro, dan Nyi Ageng Serang sudah sepuh. Pangeran Diponegoro mengirimkan utusan kepada Nyi Ageng Serang untuk meminta beliau untuk menjadi panglima sekaligus penasihat strateginya, dan itu diterima oleh Nyi Ageng Serang. Nah, tidak tanggung-tanggung yang berjuang untuk membantu Pangeran Diponegoro tidak hanya Nyi Ageng Serang yang turun ke lapangan, justru beliau juga menugaskan cucunya yang namanya Raden Mas Papak untuk ikut membantu Pangeran Diponegoro. Jadi kurang lebih usianya Pangeran Diponegoro itu cucunya, bisa cucu dari Nyi Ageng Serang. Jadi sepantarannya dengan Raden Mas Papak itu. Nah, dan kenapa ada ikatan dengan Jogja? Karena beliau ini dulu pernah menjadi garwa dari Sultan Hamengkubuwono II, dan kemudian berpisah. Kemudian beliau Nyi Ageng Serang menikah kembali, dan ketika umur 26 tahun di masa Habib kedua itu juga Nyi Ageng Serang menjadi prajurit Langenkusuma Yogyakarta, prajurit estri. Nah, itulah kenapa ikatan antara Jogja dengan Nyi Ageng Serang sangat kuat. Maka ketika beliau meninggal, langsung dimakamkan di Kulon Progo. Tetapi makam keluarganya itu masih ada di Daleman Miri. Nah, kemudian ketika Waduk Kedung Ombo mulai dikerjakan, kemudian sebelum ditenggelamkan, makam-makam ini dipindahkan juga ke Tebu Kulon Progo. Itu pendopo Kadipaten Serangnya itu diangkut juga sekarang, kalau tidak keliru, menjadi pendoponya Dinas Kebudayaan Yogyakarta.